Kita akan masuk teman-teman sekalian pada kesempatan pagi ini, semoga Allah berkahi. Hadis nomor 116 dengan sanad sahih dan judulnya adalah keutamaan muadzin. Dan muadzin istilah bagi orang yang mengumandangkan azan. Kalau lantunannya azan, panggilannya. Kalau yang mengumandangkan lantunan azan itu dikenal dengan istilah muadzin. Hadisnya dengan sanad sahih dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyah bijabalin yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jal unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salah yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Ya. Saya ulangi. Ya'jabu rabbukum min ra'i ghanamin fi ra'si shaziyati bijabal yu'adhdhinu bis salati wa yusalli fayaqulu Allah azza wa jalla unzuru ila 'abdi hadha yu'adhdhinu wa yuqimu as-salata yakhafu minni qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Terjemahannya, Rabb kalian, dan makna Rabb pencipta kalian, penguasa kalian, yang menghidupkan dan mematikan kalian, yang memberikan rezeki kalian, kagum terhadap seorang pengembala kambing di atas puncak bukit yang mengumandangkan azan untuk sholat dan dalam kurung sekaligus mengerjakan sholat. Jadi selain azan dia sholat. Lalu Allah yang maha mulia dan maha tinggi berfirman, lihat hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan mendirikan sholat karena takut kepadaku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan aku memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai. Kita akan bedah teman-teman sekalian seperti biasa hadis ini dan coba mengambil mutiara-mutiaranya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan memberikan kepada kita hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Potongan pertama, ya'jabu rabbukum. Rabb kalian kagum. Ini ada ya, pengisbatan sifat kagumnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sudah sering kita bahasakan dari awal bahasan buku kita ini, pada saat kita membahas asma was sifat lillahi azza wa jal, nama-nama dan sifat-sifat milik Allah yang maha mulia dan maha tinggi, maka kita mengimani seperti apa adanya, tanpa kita mentakwilkan, mengalihkan atau interpretasi maknanya, tanpa juga kita mentaktilkan atau menolaknya, tanpa juga kita mentashbihkan atau menyerupahkan dengan makhluk. Ya. Jadi kita mengimani apa adanya. Allah kagum, ya Allah kagum. Dalam beberapa riwayat yang dinukil dari Nabi SAW, kalau Allah kagum dengan seorang hamba, berarti dia tidak akan dihisab oleh Allah. Karena perbuatannya ini. Dalam arti kata, Allah SWT akan menyelamatkan dia. Makanya closing hadis ini, Allah SWT ampuni dosanya dan Allah juga masukkan dia ke dalam surga. Jadi ini yang pertama tentang pengisbatan atau penisbatan sifat kagum Allah subhanahu wa ta'ala dan kita imani apa adanya. Lalu dikatakan terhadap, ya di sini, mirra'i ghanamin fi ra'si shaziyah bijabal. Allah kagum terhadap seorang pengembala kambing di atas puncak bukit. Ya. Di sini, kata sebagian ulama, dititik beratkan tentang pengembala kambing, karena umumnya pengembala kambing itu sibuk dengan kambingnya. Sibuk dengan kambingnya. Dan biasanya mereka membawa kambing cukup banyak. Sehingga dia mengawasi sana, mengawasi sini. Ya. Dan umumnya mereka sering membawa kambing itu ke ladang yang luas, penuh dengan rumput, atau ke atas gunung, atas bukit. Gitu ya. Kenapa di atas bukit? Karena dari atas, kalau di atas bukit, ya, biasanya rumput-rumputnya lebih segar, ya, kena udara terus, ya, dan juga
si pengembala kambing ini bisa lebih leluasa memantau kalau ada dombanya yang lepas dari kumpulan domba-domba yang lain. Seperti itulah. Makanya dikasih perumpamaan sini dari seorang pengembala kambing di atas bukit. Dan juga menggambarkan tentang jauhnya pengembala kambing ini dari pemukiman. Karena di atas bukit jauh dari orang-orang gitu kan. Lalu apa yang membuat Allah kagum terhadap pengembala kambing yang ada di atas bukit ini? Ya. Jadi tadi potongan kedua pelajarannya. Terus yang ketiga adalah yu'adzinu bis salati wa yusalli. Yaitu dia mengumandangkan azan untuk sholat dan sekaligus mengerjakan sholat. Artinya dalam kondisi dia sibuk dengan sibuk dengan gembalaannya, ya, dia mengawasi terus, tapi tiba waktu sholat, dia tidak lagi peduli dengan gembalaannya, tapi dia fokus untuk tunduk dan menjalankan kewajiban Sang Pencipta Allah. Maka dia pun azan di situ untuk memastikan kalau waktu sholat sudah masuk dan dia sholat di atas bukit itu. Ini sebuah keutamaan tertentu. Ya. Ini keutamaan, ya, khusus untuk orang seperti ini karena dia mau di tengah-tengah kesibukannya mengerjakan perintah sholat. Dan di sini teman-teman kita ambil pelajaran juga. Kalau seorang pengembala di atas bukit dan sibuk dengan mengawasi, ya, gembalaannya, gitu kan. Artinya bisa saja dombanya dicuri oleh serigala atau lepas dari kumpulannya dan dia kehilangan sementara dia sholat. Tapi tetap saja dia sholat. Maka ini Anda yang ada di kota, yang lagi mau meeting, ya, yang lagi mau janjian sama teman, yang lagi mau belanja. Ini semua tentu lebih pantas untuk Anda meninggalkan semua itu, lalu Anda mengerjakan sholat. Nah, kalau pengembala kambing saya di atas bukit bisa mengerjakan, apalagi Anda yang ada di tempat yang ber-AC, ya, berhentikan meetingnya. Kita break untuk sholat. Pastikan itu. Bahkan jadikan itu sebagai peraturan awal sebelum meeting dimulai. Kita akan break di waktu sholat. Itu lebih penting daripada break makan ataupun nyemil ataupun snack dulu. Itu juga dengan ingin janjian sama orang. Semua ini teman-teman kita harus dahulukan sholat. Ya. Dan di sini ada dua hal yang ditekankan, yaitu dia azan dan dia sholat. Berarti teman-teman ada perintah untuk azan, walaupun Anda sendiri. Ya, walaupun Anda sendiri. Kayak sekarang masa pandemi ini, Anda misalnya sholat di rumah. Kalau Anda bertanya, apakah saya azan Ustaz di rumah? Jawabannya iya. Azan saja. Nggak ada masalah. Walaupun secara hukum syar'i, saya pernah tanyakan kepada salah satu dosen dulu di Madinah, Dr. Awad Al-Amri, hafidhahullah, beliau pernah menjelaskan masalah itu. Beliau mengatakan sebenarnya pendapat ulama tentang masalah azan ini, kalau sudah ada azan di sekitar wilayah tersebut dan terdengar, maka yang lain sudah boleh mengikuti azan tersebut. Dalam arti kata, mereka sudah bisa setelah azan itu sholat sunnah dan mereka tinggal iqamah nantinya. Tetapi kalau seseorang tetap mau azan juga di rumahnya nggak ada masalah, walaupun suara azan terdengar. Karena nanti kan kita sebutkan insya Allah sebentar lagi keutamaan muadzin. Jadi Anda pun bisa meraih itu walaupun Anda di rumah Anda. Dan ingat teman-teman sekalian, di sini ada penekanan tentang menyatukan kedua hal, yaitu azan dan sholat. Jadi bukan berarti Anda datang ke masjid azan lalu Anda pulang sholat di rumah, misal kalaupun di masjid. Atau Anda azan kemudian Anda cuma sekedar jalankan seperti tugas, Anda terima gaji di situ. Kemudian Anda tinggalkan, tidak ikut sholat. Jadi hanya profesi, itu bukan. Yang betul-betul dia azan untuk dia sholat. Dan ini menandakan pelajaran penting di sini. Walaupun sendirian dia tetap azan. Nanti sebentar saya akan fokus membahas tentang keutamaan muadzin ya, insya Allah. Kita lanjutkan dulu. Kemudian tentu di sini juga ada keutamaan azan, keutamaan sholat ya. Jadi bukan cuma azan, azan kemudian dia sholat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, ini potongan selanjutnya yang keempat ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fayaqulullah Azza wa Jalla, unzuru ila abdi hadza."
lihatlah kepada hambaku ini. Ini perkataan Allah SWT kepada siapa? Kepada para malaikatnya. Ya, karena di sekitar Allah Subhanahu wa taala, di sekitar Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan para malaikat, ada 8 pemikul arsy, ya. Ada malaikat-malaikat yang mulia dari Jibril, Mikail, Israfil, ya. Malaikat yang muqarrabun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka. Karena juga ada hadis yang lain tentang masalah keutamaan zikir. Ini pernah kita bahas ya. Di mana Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau seorang hamba mengingatku di dirinya, maka aku akan mengingatnya di diriku, kata Allah. Dan kalau dia mengingatku atau menyebutku di depan orang-orang, ya, maka aku pun akan menyebutkan dia di depan yang lebih baik daripada orang-orang itu. Maksudnya golongan para malaikat. Lihatlah hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan mendirikan sholat karena takut kepadaku. Jadi ini ya, yang harus kita titik beratkan, yaitu dia mengumandangkan azan dan mendirikan sholat karena takut kepadaku. Jadi tidak ada orang yang lihat. Bisa saja dia tidak sholat. Tapi karena dia takut kepada Tuhannya, walaupun dia sendiri, hanya sama domba-dombanya, jauh dari keramaian, tetap dia sholat. Dan ini ciri orang beriman. Tidak ada sesuatu yang menghambat dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun dia lagi sendirian. Bahkan orang-orang beriman yang imannya benar, mereka lebih senang beribadah dalam kondisi sendirian, kalau memang itu bukan ibadah yang diperintahkan untuk berjamaah. Seperti sholat malam, mereka lebih suka sholat sendiri, walaupun boleh orang berjamaah. Tapi kalau sholat wajib, anjurannya lebih dianjurkan berjamaah gitu kan. Tapi kalau sholat sunnah, dia lebih senang bersedekah, dia lebih senang tersembunyi, dia lebih senang membaca Quran, orang tidak tahu. Itu kesenangan orang-orang beriman. Karena dia tahu, dia ingin dekatkan diri kepada Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin meraih rahmatnya, dia ingin mendapatkan rezeki darinya, dia ingin diampuni dosanya dan takut kepada Tuhannya. Makanya pernah Umar bin Khattab, kalau yang saya pernah baca juga riwayat dari Ibnu Umar, salah satunya, ya. Mudah-mudahan tidak luput dari itu, dari Umar atau dari Abdullah bin Umar, anak beliau, radhiyallahu anhum ajma'in, pernah melewatin seorang pengembala domba. Kemudian berkatalah sahabat yang mulia ini, saya ingin menguji imannya pengembala domba ini. Saya mau tahu sampai sejauh mana ajaran Nabi Muhammad SAW sampai. Di padang pasir jauh sekali. Lalu dia mengatakan, kami musafir dan kami membutuhkan seekor domba. Bisa nggak kau jual kepada kami? Kata pengembala domba tersebut, saya hanya petugas yang diberi upah. Ini domba-domba ada pemiliknya dan saya bukan pemiliknya. Maka saya tidak bisa menjualnya karena amanahnya disuruh mengembalakan, bukan menjualnya. Maka kata sahabat yang mulia ini, kalau kau berminat, bilanglah kepada majikanmu, 1 ekor domba yang kau jual kepada kami diterkam oleh serigala dan kau bisa nikmati hasilnya. Tiba-tiba sahabat yang mulia ini kaget karena orang Arab Badui tadi langsung menangis. Tanpa direkayasa dia tiba-tiba menangis, lalu dia mengatakan, kalau begitu di mana Allah? Maka sahabat ini pun menangis sambil mengatakan, Maha suci Allah yang telah menyampaikan ajaran Muhammad dan menanamkan di dalam hati sebagai iman, ya, kepada pengembala domba seperti ini. Jadi orang subhanallah kalau sudah mengenal Tuhannya maka dia akan selalu merasa diawasi oleh Allah SWT. Ini tingkat tertinggi dalam agama kita, yaitu ihsan. Waktu Nabi SAW ditanya oleh Jibril dalam hadis yang masyhur, apa itu ihsan? Puncak perbuatan kebaikan. Kata Nabi SAW, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Yakin betul Allah ada dan mengawasinya. Ya. Dan kalau kau tidak melihatnya, yakinlah dia melihatmu. Seperti itu sifat orang beriman, dan semoga Allah SWT karuniakan kita kepada kita semua ini. Maka orang ini sholat walaupun tidak ada yang lihat, dia azan untuk mengejar keutamanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Potongan yang terakhir
dari hadits ini adalah sungguh kata Allah, aku telah, ya, atau dalam bahasa Arab, qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhul jannah, sungguh aku telah mengampuni hambaku ini dan aku memasukkannya ke dalam surga. Jadi dosanya semua dimaafkan dan dengan itu dia bisa masuk ke dalam surga. Pelajaran yang bisa kita ambil juga adalah keutamaan azan dan muadzin itu sendiri, teman-teman sekalian ya. Saya akan coba baca dari kitab Riyadhus Shalihin tentang bab khusus di bab 186 tentang keutamaan azan. Supaya kita jangan menyia-nyiakan ibadah ini. Karena tadi sudah kita jelaskan kalau boleh azan walaupun sendirian. Di masa pandemi seperti ini juga Anda azan di rumah. Hadits nomor 1040 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La ya'lamun nasu ma fi nida'i was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu alaihi walau ya'lamuna ma fi at-tahjiri lastabaqu ilaihi walau ya'lamuna ma fil atamati was-subhi la atauhuma walau habwa." Hadits ini riwayat Bukhari Muslim. Terjemahannya, seandainya kata Nabi SAW, orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan dan saf pertama. Artinya di sini azan ini, keutamaan azan ada 3. Di sini bisa bermakna 3 dan 3-3-nya masuk dalamnya. Yang pertama adalah keutamaan menjadi muadzinnya. Dia azan mengumandangkan orang untuk panggil orang sholat. Karena sebagian ulama menitik beratkan kalau imam memanen pahala makmumnya. Makmum panen pahala masing-masing. Tapi muadzin panen pahala imam dan makmum karena dia memanggil. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo mengerjakan sholat, ayo menuju kepada kemenangan. Ya. Makna yang kedua yaitu keutamaan menjawab azan dengan lafadznya. Misalnya kata Nabi SAW, kalau kalian mendengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan. Allah Akbar, kita juga bilang Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita juga bilang asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah, kita juga ikut asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tapi di kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, kata Nabi SAW, ucapkan la haula wa la quwata illa billah. Kemudian Allah Akbar, la ilaha illallah. Seperti itulah. Nah, ini ada keutamaan tersendiri. Kita mengikuti apa yang diucapkan muadzin. Lalu kata Nabi SAW, setelah itu ucapkanlah salawat kepadaku, karena siapa yang mengucapkan sekali, maka dia akan diberi jawab oleh Allah 10 kali. Gitu kan. Kemudian makna yang ketiga, yaitu menjawab azan itu dengan segera pergi mengerjakan sholat. Dan sekali lagi saya bilang, 3-3-nya masuk dalam makna ini. Seandainya orang-orang mengetahui keutamaan yang ada pada azan, menjadi muadzinnya, mengucapkan apa yang diucapkan muadzin, segera mengerjakan sholat karena sudah dengar azan, meninggalkan aktivitas yang lain. Dan saf pertama, kalau masuk di masjid, dia langsung di saf paling depan, di belakang imam. Kemudian mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi atau saling bersaing. Niscaya mereka akan mengundi untuk mendapatkannya. Sebagian salafus saleh mengatakan, kalau ada orang mendapatkan keutamaan 2 ini, azan dan saf pertama, maka niscaya, dan saya belum mendapatkannya, niscaya saya bersedia membayar dengan seluruh harta saya. Yang penting dia mau memberikan kesempatan buat saya untuk menjadi muadzin ataupun menjadi atau menempati tempat saf pertama yang sudah dia isi. Lalu masih ada lanjutan hadis berbunyi, seandainya mereka mengetahui keutamaan di balik mendatangi sholat lebih awal, begitu azan langsung sholat, tentu mereka akan berlomba memperebutkannya, karena beda pahalanya antara orang yang takbiratul ihram pertama Allahu Akbar sama imam, dengan orang yang datang sudah waladhdallin, dengan orang yang datang masbuk 1 rakaat, dengan orang yang datang masbuk 2 rakaat, orang yang datang di tahiyat terakhir, orang yang ketinggalan jemaah pertama, dia masuk ke jemaah kedua, beda semua. Jadi orang makin awal waktu begitu azan Anda berhenti semua aktivitas. Gak ada negosiasi urusan dunia. Selesai. Berhenti, wudhu, langsung sholat di awal waktu.
Kalau mereka tahu apa yang ada di situ, di sholat lebih awal, tentu mereka akan berlomba memperebutkannya. Dan lanjutan hadisnya, dan seandainya mereka mengetahui keutamaan yang ada pada sholat isya dan subuh, tentu mereka akan mendatangi keduanya meskipun dengan merangkak. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas secara khusus itu ya. Ada bab sendiri nanti kita bahas masalah keutamaan sholat-sholat wajib ini. Selanjutnya, hadis nomor 1041 dari Muawiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, al-muadzzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Para muadzin adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada penjelasan di sini. Kata Imam Nawawi, saya katakan, mereka menafsiri secara majaz, tapi menurut saya tidak ada masalah bila ditafsirkan secara hakiki. Bahkan ini merupakan hukum asal, dan hal itu merupakan satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah SWT kepada para muadzin yang ikhlas, yang mengikuti sunnah. Artinya banyak orang mengatakan yang dimaksud sini adalah kemuliaan yang Allah berikan pada hari kiamat. Jadi bukan lehernya panjang sebenarnya. Kata Imam Nawawi mengatakan tidak ada salahnya juga dimaknakan apa adanya. Allah panjangkan lehernya, maksudnya Allah perlihatkan dia di depan makhluk yang lain lebih tinggi jadinya. Karena mereka adalah para muadzin, supaya orang tahu ini muadzin. Seperti itulah. Ini keutamaan yang lain, artinya mereka akan ya diketahui oleh orang-orang dan dikenal pada hari kiamat. Ada juga yang memberikan makna tadi, Allah berikan tambahan, ya, tambahan pahala, tambahan kemuliaan pada hari kiamat. Baik. Juga Imam Nawawi mengangkat lagi hadis selanjutnya, masih masalah keutamaan adzan dan muadzin, nomor 1042 dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Sa'sa'ah, bahwa Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata kepadanya, inni araka tuhibbul ghanama wal badiyah, fa idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa adzanta is-salah farfa' sawtaka bin nida' fa innahu la yasma'u mada sawtil mu'adzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yawmal qiyamah. Qala Abu Sa'id, sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Bukhari. Kalau tadi itu hadis tentang leher yang tinggi itu riwayat Imam Muslim ya. Hadis yang baru saya bacakan tadi terjemahannya, sungguhnya kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kepada seseorang yang bernama Abdullah bin Abdurrahman, aku melihatmu menyukai kambing, maksudnya mengembala kambing, dan badiah, daerah pedalaman. Kau lebih suka di perkampungan. Maka saranku adalah apabila kamu sedang mengembalakan kambingmu atau berada di daerah pedalamanmu, kemudian kamu azan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu. Ini keutamaan yang ketiga ya dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu dikatakan di sini keraskanlah suaramu. Tujuannya apa? Kenapa harus mengangkat suara kalau azan? Jangan bisik-bisik, kerasin suara. Karena kata Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, karena tidak ada jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengar suara orang yang mengumandangkan azan, melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini keutamaan azan juga. Dan ini juga menguatkan apa yang sedang kita bahas tadi, yaitu kalaupun Anda sendirian tetap Anda azan dan angkat suara itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keraskan suara. Azan. Dan ini tentu berlaku bagi laki-laki ya. Bagi perempuan itu tidak perlu. Ya, perempuan insya Allah cukupkan dengan azan di sekitar lokasi, ataupun kalau lihat waktu sudah masuk ya. Nah, zaman sekarang kan kita sudah bisa tahu waktu itu sudah masuk atau belum. Bagi laki-laki sangat dianjurkan. Oleh karena itu dianjurkan juga bagi setiap muslim dan muslimah mengajarkan anaknya lafaz-lafaz azan yang sudah masyhur tentunya, karena sehari 5 kali kita dengarkan dari masjid-masjid kita. Kata beliau, karena tidak ada jin, manusia, dan segala sesuatu yang mendengarkan suara orang yang mengumandangkan azan, melainkan ia akan bersaksi untuknya pada hari kiamat. Keutamaan yang lain juga di hadis nomor 1043
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Idza nudiya bis salati adbara asy-syaitan wa lahu duratun hatta la yasma'u at-ta'dhin, fa idza qudiya an-nida aqbal hatta idza thuwiba bis salati adbar hatta idza qudiya at-tathwibu aqbal hatta yakhtira bainal mar'i wa nafsihi yaqul udhkur kadza wadhkur kadza lima lam yadhkur min qabl hatta yadhallu ar-rajulu ma yadri kam shalla." Artinya, apabila azan solat dikumandangkan, syaitan lari menjauh sambil mengeluarkan kentut atau angin hingga dia tidak mendengarkan azan. Jadi ternyata keutamaan yang lain adalah bisa mengusir syaitan. Nah, kalau dari Riyadhus Shalihin ini kita sudah sebutkan tadi hadis tentang keutamaan kalau mereka tahu apa yang ada pada azan dan saf awal mereka akan tidak bisa dapatkan kecuali saling mengundi, ya, berlomba, bersaing, maka mereka akan lakukan. Kemudian muadzin adalah orang yang paling tinggi lehernya pada hari kiamat atau paling dikenal. Kemudian yang ketiga tadi adalah tidak ada yang mendengarkan dari suara azan Anda dari jin, manusia, ya, hewan-hewan, apa saja, segala satunya, batu, benda mati pun di mata Anda kecuali akan jadi saksi hari kiamat. Dan yang sekarang adalah yang keempat, ya, bisa mengusir syaitan selama azan dikumandangkan. Jika azan telah usai, maka dia datang kembali, khusus menggoda orang yang mau sholat. Karena orang yang tidak mau sholat, tidak perlu digoda sama syaitan. Sudah sahibnya syaitan, sudah temannya syaitan. Syaitan fokus kepada orang yang mau sholat saja, agar mereka menunda sholat, mereka tidak sholat. Hingga apabila iqamah sholat dikumandangkan, dia lari lagi. Dan apabila iqamah selesai, maka dia datang lagi hingga ia membisikkan sesuatu pada orang yang sedang sholat. Ia berkata, ingatlah ini, ingatlah itu. Yaitu sesuatu yang tidak diingat oleh seorang musolli tadi sebelum dia sholat. Hingga orang yang sholat tadi tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Tapi hadis ini, teman-teman sekalian, yang kita ini beratkan adalah bagaimana syaitan lari dari azan. Kenapa dia lari? Allahu a'lam. Apakah Allah SWT memang menghukum mereka kalau dengar azan mereka jadi kesakitan atau apa, kita nggak tahu. Tapi jelas rahasia Allah SWT Allah lebih tahu. Kita cuma tahu memang dengan azan dia lari. Udah. Ya, seperti itulah. Selanjutnya hadis nomor 1044 masih dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumun nida'a faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya, fa inna man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashara, thumma sallallahu liyal wasilah, fa innaha manzilatun fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, wa arju an akuna ana hu, faman sa'ala liyal wasilata hallat lahu syafa'ah." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersalawatlah kepadaku. Karena sungguhnya barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Kemudian mintakanlah kepada Allah al-wasilah untukku. Sesungguhnya ia adalah suatu kedudukan di surga yang tidak patut melainkan untuk seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Dan aku berharap akulah orangnya. Maka barang siapa yang meminta wasilah kepadaku, dia akan mendapatkan syafaatku. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW memerintahkan kita kalau dengar azan, memberhentikan semua aktivitas yang lain. Fokus dulu dengarkan azan. Karena beliau bersabda, "Idza sami'tum nida' faqulu." Kalau kalian mendengarkan azan, maka ikut ucapkan. Mithla ma yaqul. Seperti yang diucapkan oleh muadzin. Jangan ada aktivitas yang lain. Jangan ngobrol. Semua diam, fokus, dengarkan azan, jawab azan tersebut. Setelah selesai, kata Nabi SAW, "Thumma sallu alayya." Kalau kalian sudah dengarkan azan, bacalah salawat kepadaku. "Fa inna man shalla alayya salatan, sallallahu alaihi biha 'ashara." Karena siapa yang mengucapkan kepadaku 1 kali salam, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma sallallahu liyal wasilah. Setelah itu mintalah untukku al-wasilah. Fa innaha manzilatun
Fil jannah la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Karena dia adalah tempat tertinggi di surga yang tidak patut kecuali hanya diberikan kepada satu orang hamba Allah saja. Jadi al-wasilah tempat tertinggi, termewah, terles di surga. Dan hanya untuk satu orang. Wa arju an akuna anahu. Dan aku berharap akulah orang itu. Faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah. Siapa yang memintakan untuk al-wasilah maka dia akan mendapatkan syafaatku. Dan ini dikuatkan dengan hadis yang lain dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'un nida." Barang siapa yang mengucapkan pada saat dia mendengarkan azan, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah. Ya Allah, sungguhnya ini adalah panggilan yang sempurna. Was-salatil qa'imah. Dan salat akan didirikan. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nah, ini saksi bahasan kita. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Tadi tempat tertinggi di surga. Wal fadilah dan keutamaan-keutamaan. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Dan berikanlah dia maqam terpuji atau kedudukan yang tertinggi, yang telah engkau janjikan kepadanya. Maka Nabi SAW mengatakan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Dia pasti akan dapat syafaatku atau pertolonganku pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Jadi ini perintah agar pada saat azan kita fokus dengarkan dan jawab seperti apa yang diucapkan muadzin supaya dapat keutamaan. Juga setelah itu kita bacakan salawat kepada Nabi SAW, terutama salawat Ibrahim ya. Dan salat yang dikenal salawat Ibrahim, salat di tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Baru Anda baca masuk ke doa tadi, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah آتِ محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت إنك لا تخلف sampai di sini saja. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Itu dalam riwayat tadi kita bacakan. Kemudian teman-teman sekalian tinggal dua hal yang saya ingin titik beratkan dalam masalah adzan ini, yaitu hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dari Nabi SAW beliau bersabda, "Man qala hina yasma'un mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina ghufira lahu dhanbu." Barang siapa, kata Nabi SAW, yang ketika mendengar azan ia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bersamanya. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Lalu dia baca raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Wa bi Muhammadir rasula, dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, maka akan dibersihkan seluruh dosa-dosanya. Ini teman-teman, ada sebagian ulama mengatakan dianjurkan dan lebih tepat diucapkan pada saat muadzin mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi kalau muadzin mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, misal Anda mengatakan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Atau pada saat muadzin membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, misal kita baca juga wa ana asyhadu. Salah satunya Anda pilih ya. Jadi syahadat ini. Ada juga yang mengatakan boleh dia baca selama azan dikumandangkan. Dan ini keutamaan yang luar biasa. Anda cuma ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu ditambah dengan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhan. Wa bi Muhammadir rasulah, dan Muhammad sebagai utusan Allah. Wa bil islami dina, dan Islam sebagai agama, maka dibersihkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini kalau teman-teman yang biasa baca zikir pagi petang,
Maka zikir ini ada ya. Raditu billahi robba. Tapi di zikir pagi petang didahulukan Islamnya. Wabil islami dina wabil Muhammadin Nabi yang wa rasulah gitu kan. Kalau di sini enggak. Muhammad SAW dulu baru Islam. Raditu billahi robba wabil Muhammadin rasulullah bil islami dina. Yang terakhir teman-teman dalam bahasan masalah azan ini adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda ad-du'a la yurad bainal adhani wal iqamah. Ketahuilah doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Nah ini teman-teman yang kita sayangkan banyak sekali orang di antara kita. Semoga Allah berikan hidayah. Termasuk juga saya mendoakan diri saya sendiri supaya jangan sampai luput ya. Selalu melalaikan masalah ini. Begitu dengarkan azan, ya, misal terlintas lagi naik mobil di pinggir jalan dengar azan. Cari radio yang sedang azan. Supaya Anda tidak kehilangan untuk mengikuti muadzin. Gitu kan. Jangan kehilangan tadi diampuni dosanya hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadir rasul wa bil islami dina. Juga Anda begitu selesai muadzin mengatakan la ilaha illallah, sudah selesai, Anda baca salawat, ya, baca tadi doa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasila wal fadila wa ba'ath maqaman mahmudan alladhi wa'atta. Kemudian Anda masuk ke doa Anda. Doa apa saja dalam bahasa Indonesia pun boleh. Walaupun lagi di mobil, walaupun lagi di motor, gitu kan. Azan tidak akan mengambil waktu yang lama. Anda gunakan kesempatan emas itu diterima doa. Andai saja teman-teman sekalian, ada satu pemimpin wilayah berkata begini, atau orang kaya raya misalnya mengatakan, dia punya kedudukan khusus, kalau di depan pintu rumah saya, sudah ada yang mengatakan, ayo silakan yang punya hajat datang misalnya. Dia dengar itu kemudian dia langsung datang, maka pada saat itu saya akan kasih apa yang dia minta. Saya yakin orang akan tunggu semua. Kapan nih panggilannya orang kaya atau pejabat pemerintah ini bersuara. Karena kapan dia bersuara berarti sudah dibuka peluang untuk minta sesuatu. Begitu misalnya. Saya yakin orang akan berlumba-lumba. Ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan melalui lisan yang sangat suci. Lisan yang paling jujur di muka bumi ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kiai dan guru kita semua, idola kita. Menyampaikan sesungguhnya doa antara adzan iqamah tidak akan ditolak. Lalu Anda lewat begitu saja. Jelas, minta apa saja. Minta diberi kekayaan, keturunan, sembuh penyakit. Dan Anda punya kesempatan sehari 5 kali. 5 kali adzan. Untuk sholat wajib. Begitu mulianya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan buat kita semua agar meraih pahala di sini. Baik teman-teman sekalian, itu bahasan tentang masalah adzan, ya, keutamaan adzan insyaallah. Saya melihat waktu sudah menjelang 11:30 ya. Maka kemungkinan saya akan buka pertanyaan saja karena khawatir kalau saya masuk ke bahasan judul yang setelahnya nanti waktunya tidak mencukupi. Jadi masalah keutamaan sholat subuh dan asar insyaallah kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang itu. Berikut juga dengan keutamaan berdiam di masjid dari maghrib hingga isya ya.